Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Sisilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Selasa 11 Mei 2021 dengan episode Feeling Good. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir sekuritas channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Centix Investor Confidence yang naik dari sebelumnya 13,1 menjadi 21. Kemudian ada dari Australia NHB Business Conditions yang naik dari sebelumnya 24 menjadi 32. Kemudian ada dari Australia NHB Business Confidence yang naik dari sebelumnya 17 menjadi 26. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Saraswanti Anugrah Makmur Tbk atau SAMF yang pendapatan SAMF di kuartal 1 2021 mencapai 296,72 miliar rupiah atau naik 14,03% dibandingkan periode yang sama tahun 2020 yang sebesar 260,22 miliar rupiah dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Transcon Jaya Tbk atau TRJA yang memperoleh pendapatan sebesar 402,46 miliar rupiah atau tumbuh tipis 0,27% dari pendapatan pada tahun 2019 senilai 401,34 miliar rupiah dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Aneka Gas Industri Tbk atau AGI yang mencatat penjualan sebesar 642,70 miliar rupiah hingga periode 31 Maret 2021 meningkat dibandingkan dengan penjualan 544,43 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Senin tanggal 10 Mei 2021, IHSG ditutup menguat sebesar 47 poin atau 0,80% ke level 5.975. Investor asing mencatatkan pembelian bersih sebesar 283 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita mulai dari Uni Eropa dan India bersatu. Pada akhirnya pertumbuhan dan ekspansi Cina yang begitu luar biasa membuat banyak negara gentar, dan pada akhirnya daripada harus melawan Cina satu persatu, lebih baik mereka semua bersatu. Kali ini persatuan datang dari Eropa dan India yang dimana mereka setuju untuk melanjutkan pembicaraan sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat kerjasama ekonomi mereka dalam menghadapi tekanan dari perekonomian Cina yang semakin maju. Kesepakatan tersebut dicapai pada pertemuan puncak secara virtual oleh Uni Eropa dan India pada hari Sabtu di mana mereka membahas kerjasama di bidang digitalisasi, kesehatan, dan perubahan iklim. Dengan adanya mereka bekerja sama tentu akan membuat posisi India yang tadinya tak berdaya di hadapan Cina membuat India lebih banyak kemampuan untuk bertahan dan tidak lagi mengandalkan Cina. Sikap Cina yang menekan India membuat India cukup gerah juga pada akhirnya untuk mengurangi ketergantungan perekonomiannya dengan Cina. Perjanjian ini merupakan perjanjian penting dalam bidang ekonomi Eropa dan India untuk menghidupkan kembali perekonomian Eropa, India, dan dunia. India dipilih oleh Eropa karena perdagangan barang dan jasa keduanya mencapai 96 miliar euro atau 117 miliar dolar pada tahun 2020 atau 11% dari total perdagangan India, tepat di belakang Cina dan Amerika. Beberapa pejabat Uni Eropa mengingatkan, meskipun ada pembahasan namun hasil pertemuan masih sangat sedikit sekali, terutama dalam bidang tarif masuk India terutama untuk mobil dan permasalahan kekayaan intelektual. Pertemuan Eropa dan India sebetulnya ada karena Eropa iri melihat bahwa India dan Inggris telah membuat perjanjian terhebat sepanjang sejarah dalam hubungan mereka, sehingga disebut sebagai lompatan kuantum di mana India dan Inggris membina sebuah hubungan untuk menggandakan perdagangan mereka hingga 2030 mendatang. Sejauh ini, meskipun masih memperlihatkan kemajuan yang minim, tapi pertemuan antara Eropa dan India sudah menunjukkan sebuah kemajuan meskipun terlihat sederhana karena keduanya mau duduk bersama-sama. Yang terpenting baik Eropa maupun India akan bekerja sama untuk mengatasi COVID-19 dengan membentuk kerangka kerja untuk bekerja sama baik mengatasi pandemi maupun mematikan akses ke dalam bentuk vaksin, diagnostik, dan perawatan COVID-19. Untuk India sendiri saat ini tersebar kabar bahwa adanya strain COVID-19 yang menyebar secara cepat pertama kali di India dan diklasifikasikan sebagai salah satu varian yang dikhawatirkan oleh WHO. Di tengah tingginya tensi sistem kesehatan India yang saat ini sedang mencapai puncaknya ditambah lagi dengan adanya virus yang cukup berbahaya, ini akan menjadi tekanan baru bagi perekonomian India. Apalagi sejauh ini dalam kurun 19 hari India telah melaporkan lebih dari 300.000 kasus baru setiap harinya.
Marilah kita berdoa agar India dan kita semua mampu melewati virus jenis baru ini agar dapat memberikan sebuah harapan baru bahwa perekonomian kita akan bisa jauh lebih baik. Kemudian cerita selanjutnya datang dari stimulus versus optimalisasi. Kementerian Keuangan tengah menyusun skema kenaikan PPN dalam upaya reformasi perpajakan. Pada konteks kebutuhan fiskal di masa pemulihan pandemi dan pasca pandemi, saat ini setiap negara berupaya untuk tetap menjamin penerimaan negara sehingga saat ini pemerintah di berbagai negara tengah merekomendasikan strategi terobosan mulai dari pajak digital, pajak berbasis kekayaan, hingga penambahan objek cukai. PPN dinilai sebagai pajak berbasis konsumsi yang jenis pungutannya relatif tahan guncangan pada saat krisis. Hal ini terlihat pada pengalaman krisis di tahun 2008. Pada satu sisi, kenaikan PPN dapat berdampak pada kenaikan harga jual yang berpotensi memberikan tekanan pada daya beli nantinya. Mengacu pada International Bureau of Fiscal Documentation, tarif rata-rata di 127 negara adalah sebesar 15,4% dan di Asia sebesar 12%. Sedangkan pemerintah dalam menaikkan PPN akan menggunakan skema multitarif, sehingga ada produk barang dan jasa yang besaran pungutannya naik dan ada pula yang turun. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 42/2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8/1983 tentang PPNBM, pemerintah bisa mengubah besaran pungutan. Undang-undang tersebut mengatur perubahan tarif paling rendah berada pada angka 5% dan paling tinggi 15%. Saat ini tarif PPN berlaku untuk semua produk dan jasa yakni 10%. Kami melihat kebijakan tersebut dapat memperkecil potensi shortfall pada tahun ini. Di satu sisi kenaikan dari PPN dapat memberikan kenaikan pada inflasi, di mana produsen mengalami kenaikan pada harga pokok produksi. Namun apabila Bank Indonesia dapat bekerja sama dengan pemerintah, inflasi dinilai dapat terkendali. Hal ini mengacu pada hubungan kerjasama antara pemerintah dengan Bank Indonesia yang dinilai mampu mengendalikan laju inflasi, sehingga kredibilitasnya cukup mempengaruhi ekspektasi inflasi hingga akhir tahun ini. Tentu harapannya adalah dengan adanya PPN ini stimulus dari pemerintah tetap berjalan, namun penerimaan negara tetap optimal karena ini untuk kelanjutan menjaga fase pemulihan agar tetap optimis namun realistis. Sehingga berdasarkan teknikal analisa kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak bervariatif, cenderung menguat terbatas dan ditradingkan pada level 5.922 hingga 5.994. Hati-hati, ombak masih akan tetap terasa, air pasang mungkin saja terjadi menjelang lebaran. Berikut Stock Watch Pilar Mas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari SSIA, kemudian yang kedua ada dari ERA, dan yang ketiga ada dari RAL. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari SSMS atau PT Sawit Sumber Masarana Tbk yang mencatat kenaikan penjualan pada periode Januari hingga Maret 2021 menjadi sebesar 1,08 triliun rupiah jika dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 918,39 miliar rupiah. Sepanjang kuartal 1 2021, perusahaan berhasil membukukan kenaikan penjualan menjadi sebesar 1,08 triliun rupiah jika dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 918,39 miliar rupiah. Kenaikan tersebut seiring membaiknya industri minyak sawit sehingga memberikan katalis positif terhadap perusahaan, sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 885 dan tingkat probabilitas sebesar 63%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 850 dan tingkat probabilitas sebesar 52%. Kemudian yang kedua ada dari AGI atau PT Aneka Gas Industri Tbk yang mencatat penjualan sebesar 642,70 miliar rupiah hingga periode 31 Maret 2021 meningkat dibandingkan dengan penjualan 544,43 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya. Di akhir kuartal 1 2021, perusahaan mencatatkan kenaikan penjualan neto sebesar 18,04% dari semula 544,43 miliar rupiah di kuartal 1 2020 menjadi 642,70 miliar rupiah pada kuartal 1 2021. Keberhasilan tersebut tampaknya sejalan mulai membaik pasar di mana permintaan yang tinggi atas produk dan layanan perusahaan. Permintaan yang tinggi ini tidak hanya dari sektor kesehatan tapi juga dari sektor lain, termasuk infrastruktur dan retail yang mulai menunjukkan pemulihan di industri masing-masing. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bearish dengan target 1000 dan tingkat probabilitas sebesar 60%, sementara dalam jangka waktu long term, berpotensi untuk bearish dengan target 875 dan tingkat probabilitas sebesar 76%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas.
Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.go.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.